Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang terhormat dosen kami Ibu Rina dan Bapak Riza di mata kuliah Skenario Planning. Di sini kami akan membawakan laporan tugas besar dari kelompok 6, yaitu di mana masa depan SME alas kaki Indonesia dalam persaingan di pasar global. Di sini kami terdiri dari 6 orang dalam satu kelompok, akan coba menyampaikan apa hasil dari diskusi dari kelompok kami. Kami mencoba membawakan footwear ini atau alas kaki karena melihat peluang bisnis yang cukup terbuka dengan potensi Indonesia menjadi produsen sepatu lokal yang kompetitif dengan kualitas yang baik dan bisa juga bersaing dengan produk-produk branded lainnya. Kenapa kami sangat yakin dengan potensi bisnis kedepannya? Karena memang kecenderungan orang Indonesia ingin memiliki lebih dari satu sepasang sepatu, dan itu sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh dalam aktivitas bekerja akan menggunakan sepatu kerja, dan untuk aktivitas lainnya seperti olahraga akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Olahraga pun sangat beragam. Pada saat mereka ingin berolahraga badminton, tentu sepatunya juga akan beda. Begitu juga dengan olahraga lainnya seperti golf dan lain-lain. Nah, di sini kami akan coba mengupas tuntas dari seluruh materi yang setelah kami pelajari, yaitu mulai dari domain definition dan dilanjutkan dengan current condition dengan menggunakan analisis Vestelnya, dan dilanjutkan dengan force of change. Selanjutnya kami lakukan skenario development, dan yang terakhir melihat impact to strategi. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Salam. Oke, kalau selanjutnya untuk outline domain definition akan kita bagi menjadi 5 poin, yaitu pengembangan industri, boundary, geography, time horizon, and key question or issue. Untuk pengembangan industri atau sektor spesifik, yang akan dijelaskan yaitu mengenai perubahan dalam industri alas kaki sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan penjualan menurun hingga 70%. Berpotensi tidak dapat mempertahankan produksi karena daya beli yang menurun hingga banyak perusahaan kesulitan dalam mengelola cash flow. Dampak sistematis ini terjadi pada lini produksi dan distribusi. Dampak tersebut tidak terjadi di Indonesia, namun juga di pasar global. Namun pada September 2021, kinerja ekspor menembus hingga 5,2 miliar hingga 5,4 miliar US dollar. Sedangkan untuk pada poin boundary, dalam hal ini dimulai dengan perencanaan skenario untuk melihat perkembangan yang dapat dicapai industri alas kaki dalam segi R&D, pemasaran, dan pengembangan produk, sehingga didapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pertumbuhan pasar atas penggunaan jaringan teknologi. Dalam poin geografi sendiri, itu adalah yang dilakukan dalam perencanaan skenario dibatasi hanya pada produsen SME alas kaki di Indonesia dengan cakupan konsumen secara global ataupun pasar global. Dan sedangkan pada poin time horizon, ini akan membantu memberikan gambaran SME alas kaki di Indonesia dalam 20 tahun ke depan, yaitu short term, yaitu lebih dari 5 tahun. Untuk pengembangan industri footwear dilihat dari sudut pengembangan ekonomi dalam jangka pendek, yaitu perubahan peraturan standar dan kebijakan yang mungkin terjadi selama 5 tahun ke depan, seperti mekanisme koordinasi antar kementerian yang lebih jelas. Kemudian untuk long term, yaitu lebih dari 10 tahun, pengembangan teknologi akan meningkatkan penyebaran luas dan merata untuk AI, IoT, dan robotika untuk meningkatkan kualitas produktivitas, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi. Pemerintah diharapkan beralih ke komersialisasi produk. Dan untuk long term selanjutnya yaitu untuk pengembangan industri footwear dan juga peraturan tentang impor bahan baku, yaitu menggunakan bahan dari hewan yang jelas diharapkan mendukung fleksibilitas penggunaan bahan baku. Program ekspor yang dibanding dengan perjanjian perdagangan dan investasi Uni Eropa ataupun Vietnam dapat dikembangkan di Indonesia. Lalu untuk question or issue, bagaimana SME alas kaki Indonesia dapat bersaing di pasar global? Baik, selanjutnya kami paparkan terkait current condition, terdiri dari trend shaping dan Vestel analisis untuk analisa eksternal. Faktor tren industri alas kaki antara lain kebiasaan hidup masyarakat, kondisi ekonomi makro dan mikro, kebijakan pemerintah, dan kapabilitas pemain industri. Secara global, industri alas kaki di Indonesia ini cukup dapat diandalkan, sehingga dapat menjadi peluang untuk SME, terutama alas kaki di Indonesia,
dengan menyediakan kualitas produk yang lebih baik serta meningkatnya keinginan pemakai alas kaki tentang desain eksklusif yang mampu bersaing dengan brand luar. Kemudian, meningkatkan minat masyarakat terhadap pembelian brand lokal juga akan mendorong SME untuk terus tumbuh secara global. Selanjutnya, pestle analisis untuk politik yaitu terkait kebijakan investasi di Indonesia, pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas dan pemasaran alas kaki yang masih rendah, dan di ekonomi yaitu suku bunga bank yang masih tinggi, prosesnya juga masih lambat, dan produsen alas kaki yang terbesar memang salah satunya di Indonesia, 4 terbesar, namun bahan bakunya itu masih banyak yang impor. Kemudian untuk sosial, pergeseran minat dan cara berbelanja, kurang memadainya lembaga pendidikan dan pelatihan. Kemudian terkait teknologi, masih kurang memanfaatkan untuk pemasaran digital dan kendala teknologi produksi yang masih harus adaptasi dari luar. Kemudian legal terkait UU ITE, UU persaingan usaha, keputusan SNI dan TKDN, kemudian kemudahan pendaftaran merek dagang. Dan yang terakhir yaitu terkait environment. Di sini adalah kendala bahan baku kulit yang kita masih banyak impor dan adanya konsentrasi kepada limbah kimia. Dari analisa tersebut, identifikasi ada driving force yang dipetakan dalam tabel berikut. Dari pengelompokan driving force yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya, maka kami buatkan key driver beserta matriks impact dan uncertainty-nya. Key driver atas driving force yang ada sebagai berikut. Di mana terdapat hal yang kurang dapat diprediksi namun memiliki impact yang tinggi, seperti tren dan minat masyarakat terhadap merek lokal, perkembangan teknologi, regulasi atau peraturan pemerintah. Sedangkan hal yang lebih dapat diprediksi seperti kemunculan kompetitor, tingkat GDP, dan ketersediaan bahan baku lokal. Berikut 4 kuadran dari uncertainty matrix berdasarkan impact dan degree of uncertainty-nya. Maka dengan pemetaan matriks yang ada ini, kemudian kami memilih sosial dan teknologi sebagai 2 hal yang menjadi landasan dalam skenario yang akan kami kembangkan. Dalam hal ini, karena tren dan minat lebih mengarah kepada sosial, bagaimana para trendsetter mengarahkan pasar, dan perkembangan teknologi baik yang digunakan dalam proses produksi maupun yang disertakan ke dalam produk alas kaki. Perkembangan atas skenario dari kedua hal ini akan dijelaskan kemudian oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan membahas skenario development yang merupakan bagian dari skenario planning. Dalam hal ini peruntukan untuk SME footwear seperti yang telah dibahas di slide-slide sebelumnya. Untuk skenario development ini kami bagi menjadi 2 bagian utama, yaitu pertama skenario logic metric, di mana dalam skenario logic metric ini kita akan mendefine skenario dari critical uncertainty yang telah dibahas pada cost of change. Skenario ini kemudian kita plot ke dalam bentuk logic matrix. Dan yang kedua adalah skenario description. Dalam skenario description ini merupakan deskripsi dari masing-masing kondisi untuk skenario yang sebelumnya diplot ke dalam bentuk logic matrix. Baik, slide ini menjelaskan skenario dari critical uncertainty SME footwear di Indonesia pada bahasan cost of change. Skenario kami buat dengan ketentuan 2 faktor, yaitu masing-masing untuk sumbu X adalah faktor teknologi dan dalam sumbu Y adalah faktor sosial. Untuk faktor teknologi, acuan yang kami ambil mengacu kepada pertama adalah di mana efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi yang mempengaruhi daya saing dari segi produksi dan kenaikan nilai produk untuk merek alas kaki lokal. Kedua adalah cost dari produksi yang relatif di Indonesia, baik dari sisi SDM dan teknologi yang digunakan untuk kegiatan produksi. Ketiga adalah penggunaan teknologi untuk kegiatan atau strategi pemasaran produk secara global. Selanjutnya untuk faktor sosial, kami mendefine skenario seperti berikut. Pertama adalah minat masyarakat Indonesia dan global terhadap alas kaki lokal Indonesia. Kedua, tingkat kebutuhan masyarakat akan solusi yang terintegrasi terhadap kesehatan dan tren model alas kaki masa kini.
Dan ketiga yang terakhir adalah sejauh mana pasar dalam hal ini untuk produk alas kaki lokal Indonesia menjadi kebanggaan bangsa kita karena mampu bersaing di pasar global. Slide berikutnya terkait skenario description. Dari skenario logic metric yang kita define, skenario dengan 2 faktor yaitu faktor teknologi dan faktor sosial. Dari 2 faktor tersebut kita define lagi untuk masing-masing komponen matrix, yaitu menjadi sunken, miss the plan, fight or die, dan smooth of take off. Dalam slide ini adalah kondisi di mana description dari skenario dalam kondisi sunken. Skenario yang paling terburuk di mana kita define merek lokal tidak berhasil mengimplementasikan strategi industri yang tepat, rendahnya minat terhadap alas kaki produk lokal, dan teknologi belum berhasil diadopsi serta dimanfaatkan secara signifikan. Kondisi berikutnya adalah miss the plan. Miss the plan, kondisi yang diskenariokan dengan deskripsi adanya demand dengan meningkatnya minat terhadap alas kaki produk lokal. Karena kepercayaan konsumen akan kualitas produk, namun teknologi masih minim diadopsi dan diimplementasikan untuk kegiatan produksi sehingga terjadi keterlambatan dalam pemenuhan demand. Slide ini memberikan deskripsi untuk kondisi skenario flat or die, di mana diskenariokan dengan kondisi perkembangan teknologi yang begitu cepat mampu diadopsi dan diimplementasikan oleh produsen alas kaki lokal, sehingga demand dapat terpenuhi tanpa hambatan. Namun minat terhadap alas kaki produk lokal tidak ada peningkatan, alias stagnan. Terakhir adalah kondisi skenario smooth take off. Kondisi skenario ini adalah description untuk skenario terbaik, di mana SME telah menjalankan visi misi dan strategi dengan baik untuk pengembangan dan kemajuan produk alas kaki lokal Indonesia, pemenuhan pasar dalam negeri serta ekspansi pasar global dengan meningkatnya daya saing. Kemudian iklim investasi yang membaik seiring pulihnya ekonomi pasca pandemi dan dukungan pemerintah dalam memudahkan regulasi untuk pengembangan SME di Indonesia. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian impact to strategi. Berikut adalah rekomendasi strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi beberapa skenario yang ada, mulai dari sunken, miss the plan, fight or die, dan smooth take off. Tentunya dari semua skenario yang ada akan diupayakan untuk dapat mencapai skenario yang terbaik, yaitu smooth take off. Untuk itu, mulai dari approach to innovation-nya, mempelajari tren dan RAD pada kompetitor dan brand yang lebih besar, marketing strateginya lebih berfokus kepada pemasaran atas layanan yang diberikan, market strateginya memasuki pasar global dengan meningkatkan nilai produk, dan finansial strateginya yaitu pengalihan profit pada perkembangan industri. Beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam mengarahkan kondisi saat ini kepada smooth take-off skenario adalah 1. Prastrategi, seperti mempermudah proses mendapatkan bahan baku, efisiensi biaya campaign, mengembangkan dan membina komunitas, dan penetapan harga yang relatif lebih murah dan bersaing dengan merek lokal dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, produk strategi, seperti pemakaian dan pengembangan teknologi produksi, memperkuat industri-industri hulu bahan dan material, membentuk komunitas untuk para desainer, deliver personalized experience. Pasar yang semakin berkembang membuat semakin banyak konsumen yang senang dengan personalized produk karena terasa lebih prestis dan khusus. Yang ketiga, strategi, seperti pembuatan platform, strategi pemanfaatan teknologi, dan strategi penguatan ekosistem industri alas kaki lokal melalui program-program kemitraan secara nasional. Dan yang terakhir, seperti menggandeng asosiasi-asosiasi yang terbentuk, peningkatan hubungan yang bisa dilakukan baik dari pihak pemerintahan, memanfaatkan data pelanggan, penggunaan media digital baik dari toko online, influencer, media periklanan secara audiovisual, baik tradisional maupun digital, dan mengembangkan kemitraan alas kaki dengan industri-industri besar sehingga dapat memberikan manfaat pada kepastian pasar, kepastian harga, kepastian produksi, dan keberlanjutan bisnis di tengah ketidakpastian akibat pandemi. Sekian presentasi kelompok kami. Atas perhatian kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.